Saya Reski, CEO dari Lentera Rohani Institute. Saya bertanggung jawab pribadi terkait apa yang saya katakan ini pada malam kali ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Duli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Banyak orang mempertanyakan, meragukan kebenaran Alkitab. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, tidak asli lagi, karena sudah diubah-ubah dan ada campur tangan manusia. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka terang-terangan mengatakan bahwa Alkitab bukan firman Allah, melainkan karya manusia. Benarkah demikian? Kemarin ada satu orang, polemikus muslim, yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak dapat disejajarkan dengan Al-Quran. Nah, dalam hal ini saya setuju. Kemudian dia lanjutkan bahwa Alkitab itu adalah hasil karya wartawan dan itu adalah karya abal-abal. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Setiap orang berkata maka itu jadi ayat Al-Quran gitu kan. Itu hati saya yang kayak gini. Wah, ini ngawur ini si Husain nih. Nyamain kitab mereka dengan kitab kita yang Al-Quran. Kalau kita memang kitab wartawan, betul gitu loh. Hasil kata-kata wartawan yang jadi ayat suci. Makanya saya pernah bilang, saya pernah katakan, dan ini saya garis bawahi ya. Saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi saya tidak memberikan tanggung jawab pada JCC ya. Saya Reski, CEO dari Lentera Rohani Institute. Saya bertanggung jawab pribadi terkait apa yang saya katakan ini pada malam kali ini. Jangan disamakan Al-Quran dengan kitab mereka yang karya wartawan. Bahkan saya sering bilang, Paulus kalau masih hidup zaman sekarang, itu story WA dia, story Instagram dia, sampai status Facebook dia itu bisa jadi ayat suci. Kalau dalam perspektif Kristen, gitu loh. Jangan disamakan kitab abal-abal dengan kitab suci kita. Saya katakan kayak gitu. Karena itu bukan firman Tuhan seperti itu. Tapi kitab wartawan, gitu loh. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan apa yang saya katakan. Jadi kalau misalnya ada yang komplain ke saya terima, silahkan laporkannya saya. Saya siap mempertanggungjawabkan itu, gitu loh. Nah, lalu di sana ada beberapa kawan kita, kawan muslim, salah satunya Mas Nandar. Sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Rizky tentang Alkitab adalah hasil karya wartawan dan ini adalah abal-abal, saya mau menanggapi tentang tantangannya. Jadi dia siap dilaporkan kepada yang berwajib, yang berwenang atas apa yang dia sampaikan ini ya. Jadi dia nantang dilaporkan. Ya nggak usah nantang-nantang gitulah ya. Siapa yang mau laporkan Bang Rizky juga karena mengatakan itu sudah biasa. Ada orang yang mengatakan Alkitab kami palsu, ditulis oleh Paulus, diubah-ubah oleh manusia, itu sudah hal biasa. Nah, nanti kalau misalnya ada yang melaporkan, ya itu urusannya dia. Kalau saya juga nggak mau melaporkan untuk apa. Nanti kalau dilaporkan, ditangkap seperti Yahya Waloni, dibilang bercanda di pengadilan. Nah, itu sudahlah ya. Nggak usah nantang-nantang begitulah. Nggak ada yang akan melaporkan Bang Rizky karena mengatakan hal ini. Nah, oke. Benarkah Alkitab itu adalah karya wartawan dan abal-abal, tidak bisa disejajarkan dengan Al-Quran? Ya, saya setuju kalau Al-Quran dengan Alkitab ini tidak bisa disejajarkan ya. Saya juga nggak terima kalau ada orang yang mengatakan Alkitab sejajar dengan Al-Quran. Sangat berbeda soalnya. Nah, jadi begini ya. Proses penulisan Alkitab itu berbeda dengan penulisan Al-Quran. Proses penulisan Alkitab itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kurang lebih 1500 tahun. Ditulis oleh orang-orang pilihan Allah sebanyak kurang lebih 40 orang. Berbeda zaman, beda bahasa, dan beda budaya. Juga beda tempat, dan juga beda cara pandang di dalam menuliskan firman Allah yang diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi biasanya kalau ada orang Islam mengatakan Alkitab kontradiksi, ya kalau kita melihat latar belakang penulisan Alkitab seperti yang saya sampaikan tadi, itu wajar jika ada perbedaan
penulisan atau perbedaan cara pandang. Karena ketika Tuhan memberikan wahyu dan orang-orang yang dipilih itu menuliskan wahyu kepada yang diterima dari Tuhan itu, mereka itu bukan seperti robot yang harus menulis seperti itu. Enggak. Tuhan masih memberikan hak bebas dalam arti cara pandang mereka yang berbeda-beda itu masih ada. Dan itu bukan sebuah kontradiksi, melainkan melengkapi satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan Al-Quran yang diwahyukan dalam satu zaman, satu bahasa, satu tempat, kemudian kepada satu orang. Jadi ya beda, jadi nggak sejajar. Saya setuju itu Bang Rizky. Nah kemudian dia bilang tadi itu ini hasil karya wartawan. Maksudnya apa ya? Alkitab adalah hasil karya wartawan. Ya memang Yesus tidak menulis Injilnya, karena Injil itu adalah Yesus. Berbeda dengan anggapan orang Islam bahwa Injil itu diturunkan kepada Yesus. Di dalam Kristen, Injil atau kabar baik itu adalah kabar baik dari Allah tentang keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia berdosa di dalam Yesus Kristus. Jadi kabar baiknya ya Yesus itu sendiri. Jadi ya Yesus nggak menulis Injil gitu loh. Nah, yang menulis adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menulis apa yang disampaikan oleh Yesus, pesan dari Sang Bapa, pesan dari Injil itu sendiri. Nah, begitu ceritanya. Jadi bukan wartawan. Kalau Bang Rizky tadi mengatakan bahwa kitab suci kami atau Alkitab ini adalah hasil karya wartawan, saya mau tanya balik juga. Apakah Al-Quran ditulis sendiri oleh Muhammad atau para sahabatnya? Tentu Al-Quran tidak ditulis sendiri oleh Muhammad. Kalau kita membaca buku Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, di sana dijelaskan oleh Suyuti bahwa ketika malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Muhammad, Muhammad melafalkannya kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menghafalkannya. Ada yang menuliskannya di dalam pelepah kurma, kemudian di kulit binatang, di batu, di tulang, dan di dudukan onta. Nah, setelah itu ada perang Yamamah. Setelah Muhammad meninggal ada perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu ada banyak para penghafal Quran yang mati gugur di medan perang. Barulah Khalifah Abu Bakar memerintahkan supaya penghafal-penghafal tadi itu ditanyai lagi tentang hafalan itu, kemudian ditulis, dicatat, dijadikan satu mushaf bersama dengan Al-Quran atau ayat-ayat yang diwahyukan kepada Muhammad yang ditulis di dalam pelepah kurma, kulit binatang, dan juga tulang, batu, dan pelana onta tadi itu. Setelah menjadi satu mushaf, kemudian Abu Bakar meninggal, digantikan Umar. Setelah Umar meninggal, digantikan Utsman. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman inilah terjadi kodifikasi Quran yang kedua. Kalau kita membaca buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, ini kemarin saya baru beli, buku ini saya beli di toko buku Islam. Penulisnya adalah Taufik Adnan Amal dan kata pengantarnya dari Profesor Dr. Qurais Shihab. Buku ini bagus ya, mencatat tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Dalam buku ini, Utsman melakukan kodifikasi karena ada perbedaan bacaan, perbedaan qiraah yang dilaporkan oleh Hudzaifah di Syria dan Irak. Kita bisa membacanya di dalam bab 6 halaman 218 dan 219. Begini bunyinya. Hudzaifah Ibnu Al-Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan.
Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, penduduk Syria dan Irak, tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, "Wahai Amir al-Mu'minin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Kemudian Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, "Kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu." Hafsah mengirim suhufnya kepada Utsman, yang kemudian memanggil Sa'id ibnu Sabit, Abdi Allah ibnu al-Zubair, Sa'id ibnu al-As, dan Abdul ar-Rahman ibnu al-Harits ibnu Hisham, dan memerintahkan mereka untuk menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Jadi di sini dulu ya, sampai sini dulu. Jadi Utsman memerintahkan untuk mengambil mushafnya Hafsah sebagai dasar kodifikasi untuk disalin ulang, diperbanyak. Kemudian saya lanjutkan. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dalam tim itu, "Jika kalian berbeda pendapat dengan Sa'id mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka." Mereka mengikuti perintah tersebut, dan setelah berhasil menyalin suhuf itu menjadi beberapa mushaf, Utsman mengembalikannya kepada Hafsah. Mushaf-mushaf salinan yang ada kemudian dikirim Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis Al-Quran yang ada, baik dalam bentuk fragmen atau kodeks, dibakar habis. Jadi setelah selesai menyalin mushaf dari Hafsah tadi itu, Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua kodek atau fragmen Al-Quran yang tersebar di wilayah Syria dan Irak untuk dibakar habis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak dibakar, melainkan disobek-sobek. Dalam buku ini, masih dalam buku yang sama, halaman 222. Utsman kemudian memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran dan memerintahkan Abdi Allah ibnu al-Zubair memerintahkan mushaf Aisyah, meminjam mushaf Aisyah. Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, Utsman lalu merobek lembaran-lembaran lainnya. Jadi setelah diteliti, setelah disalin, mushaf-mushaf yang lain itu dirobek-robek. Nah, kemanakah mushaf Hafsah? Masih dalam buku yang sama, halaman 224. Di sini diriwayatkan begini. Dari sejumlah riwayat diketahui bahwa mushaf ini, maksudnya adalah mushaf Hafsah, ini berbicara tentang mushaf Hafsah ya, sangat diinginkan Khalifah Marwan, bahkan sejak menjabat sebagai gubernur Madinah, untuk dimusnahkan. Jadi mushaf Hafsah ini sudah diincar oleh gubernur Madinah, yaitu Khalifah Marwan, untuk dimusnahkan, yang baru berhasil dilakukannya setelah wafatnya Hafsah. Alasan pemusnahannya adalah kekhawatiran Marwan bahwa bacaan-bacaan tidak lazim di dalamnya akan menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat. Ternyata alasan Khalifah Marwan memusnahkan mushafnya Hafsah karena ada perbedaan bacaan atau bacaan yang tidak lazim di dalamnya dan menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi ya, ini adalah kata orang Islam sendiri dari bukunya orang Islam. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, tolong masuk ke toko buku Islam. Buku ini pasti dijual di sana, di Gramedia ada, di buku-buku Islam, toko-toko buku Islam juga ada. Nah, di dalam buku ini juga dikatakan yang sama, buku Muhammad Hussein Haikal Utsman bin Affan. Di sini juga dikatakan bahwa mushaf-mushaf
yang lain setelah Utsman berhasil menyalin mushafnya Hafsah itu dibakar di halaman 126. Sesudah mushaf-mushaf itu dikirimkan ke kota-kota tadi dan khalifah mewajibkan supaya bacaan itu yang dipakai, ia memerintahkan mushaf-mushaf yang lain dikumpulkan dan dibakar. Nah, bagaimana ini Bang Rizky? Tadi dikatakan bahwa semua mushaf-mushaf sudah dibakar oleh Utsman. Apakah Anda yakin bahwa yang sekarang ini masih sama dengan yang ditulis oleh Abu Bakar ataupun mushafnya Hafsah ataupun yang tertulis di dalam pelepah kurma, kulit binatang, tulang, batu, pelana onta tadi itu? Nah, bagaimana cara untuk membuktikan bahwa Quran yang sekarang masih sama dengan yang dulu? Karena bukti-buktinya sudah dibakar oleh Utsman. Dan kan sudah nggak ada untuk membandingkan sebagai bahan pembanding sama atau endaknya gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa Al-Quran juga tidak ditulis oleh Muhammad langsung, tetapi oleh para sahabatnya. Bahkan ada kejadian yang tidak pernah terjadi di dalam kekristenan, yaitu pembakaran mushaf-mushaf. Nah, ini dari saya. Semoga ini mencerdaskan kita semuanya dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.